Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tindak kejahatan yang terjadi di Hong Kong, di mana sepasang suami istri menghilang secara tiba-tiba bagai ditelan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada tahun 2013, di sebuah apartemen yang terletak di daerah Sai Ying Pun, tinggal suami istri yang bernama Glory Chow Wing Ki berusia 65 tahun dan istrinya Mun Siu Yut Yi berusia 63 tahun beserta kedua anak laki-laki mereka. Anak laki-laki pertama bernama Chow Ho Yeng dan si bungsu bernama Henry Chow Hai Long. Sejak usia muda, Glory Chow dan istrinya bekerja sangat keras dan menginvestasikan uang mereka untuk membeli beberapa apartemen sehingga saat memasuki usia 60 tahun, mereka tidak lagi harus bekerja dan hidup dari pendapatan sewa yang dihasilkan oleh beberapa apartemen yang mereka miliki. Cerita kita kali ini akan berfokus pada si bungsu Henry Chow. Saat menginjak remaja, Henry yang memiliki tubuh mungil dan agak pendek untuk ukuran anak-anak seusianya selalu menjadi bahan bulian teman-temannya di sekolah. Hal ini kemudian berdampak pada prestasi sekolahnya yang menurun secara drastis. Pada tahun 2000, setelah tamat SMA dengan susah payah, Henry sangat senang ketika dia dibiayai keluarganya untuk melanjutkan pendidikan di sebuah universitas swasta di kota Canberra, Australia. Pada awal kuliah, semua berjalan baik, sampai Henry kembali mengalami bully dan perlakuan rasis dari beberapa teman kuliahnya. Memasuki tahun ketiga, Henry kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah di tengah jalan dan pulang ke Hong Kong tanpa seizin orang tuanya. Meski sempat marah, suami istri Chow tidak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya itu menolak untuk melanjutkan kuliah lagi di Hong Kong dan memaksa ingin mulai bekerja. Sayangnya saat sudah mulai bekerja, Henry juga bukan tipe bekerja keras. Dia selalu berganti tempat kerja ketika mendapat tekanan dan teguran dari atasan. Di tahun 2006, Henry pernah bekerja di sebuah perusahaan lelang dan memiliki rekan kerja pria yang kemudian akan menjadi sahabat baik satu-satunya dalam hidupnya. Pria itu bernama Angus Sechun Kei. Hampir sama dengan Henry, Angus juga merupakan seorang pemuda penyendiri dan sering mengalami bully sepanjang hidupnya. Angus bahkan pernah berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, akan tetapi gagal karena berhasil diselamatkan oleh kakak perempuannya. Sejak kejadian itu, Angus mengalami cedera otak sehingga mempengaruhi keterampilan dalam berbicara dan berpikir. Buat Angus, Henry adalah sahabat terbaik dalam hidupnya. Hanya Henry satu-satunya orang yang mau berteman dan menghabiskan waktu bersama dengannya. Tidak heran, meskipun berusia 6 tahun lebih tua, Angus sangat patuh pada Henry dan rela melakukan apapun demi sahabat baiknya itu. Singkat cerita, pada tahun 2012 setelah menganggur beberapa lama, Henry mulai stres dan berpikir keras bagaimana caranya menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Sampai suatu hari dia mendapatkan ide ingin menjadi seorang investor saham. Sebagai langkah awal, Henry kemudian meyakinkan kedua orang tuanya agar mau menjual salah satu unit apartemen yang mereka miliki dan membagi dua uang hasil penjualan apartemen untuk dia dan kakaknya. Suami istri Chow akhirnya setuju menjual salah satu apartemen dan memberikan 500.000 yuan atau hampir setara 1,1 miliar rupiah untuk Henry sebagai modal awal anaknya itu bermain saham. Mereka berharap Henry dapat hidup mandiri dan tidak bergantung lagi dari mereka. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, nilai saham-saham yang dibelinya tiba-tiba terjun bebas tanpa kendali. Henry sangat panik dan harus melakukan cut loss dengan kerugian uang yang cukup besar. Henry tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Ketika nilai saham mulai bergerak positif, Henry kembali mendesak orang tuanya agar mau menjual lagi salah satu properti mereka karena dia memerlukan uang untuk membeli saham dan membalas kerugian yang sudah dia alami. Orang tuanya tidak setuju dan menolak usulan itu. Mereka bahkan dengan marah menyuruh Henry melupakan mimpi bisa kaya dengan cara cepat dan mencari pekerjaan agar memiliki penghasilan tetap seperti kakaknya yang bekerja di sebuah perusahaan. Semua ini membuat Henry sangat frustasi. Di usianya yang hampir menginjak kepala 3, dia belum memiliki apa-apa
tidak ada pekerjaan apalagi tabungan uang. Orang tuanya bahkan sudah mendesak dia keluar dari rumah agar dapat belajar hidup mandiri. 1 minggu sejak dimarahi orang tuanya, Henry mulai sering keluar rumah dengan alasan pergi mencari pekerjaan. Pada pagi hari tanggal 1 Maret 2013, Chow Ho-yeng kakak Henry berangkat pergi kerja seperti biasa dan sempat meminta izin orang tuanya. Saat pulang kerja pada malam hari, Ho-yeng mendapat informasi dari adiknya bahwa kedua orang tua mereka pergi berkunjung ke rumah teman dan kemungkinan menginap di sana. Pada keesokan harinya, tanggal 2 Maret 2013, Ho-yeng kembali berangkat kerja pada pagi hari. Sama seperti kemarin, saat pulang kerja, Ho-yeng mendapati orang tuanya masih juga belum pulang ke rumah. Menurut keterangan Henry, ayah ibu mereka sempat pulang sesaat setelah kakaknya berangkat kerja. Lalu pada siang hari, mereka bertiga pergi makan siang di sebuah restoran di Langham Place Shopping Mall. Di restoran itu, suami istri Chow memberitahu Henry bahwa mereka akan pergi berlibur ke mainland China selama beberapa hari. Meskipun merasa agak ganjil, Ho-yeng percaya saja pada perkataan adiknya itu. Setelah lewat beberapa hari tidak ada kabar dan ponsel mereka tidak dapat dihubungi sama sekali, tepat pada tanggal 7 Maret 2013, Ho-yeng dan Henry mendatangi kantor polisi untuk melaporkan masalah orang tua mereka yang hilang tanpa kabar. Berdasarkan keterangan yang didapat dari dua kakak beradik itu, polisi mulai melakukan investigasi dan mendatangi pihak imigrasi untuk memeriksa catatan orang keluar masuk Hong Kong selama 2 minggu terakhir. 5 hari kemudian, pada tanggal 12 Maret 2013, polisi memberitahu Ho-yeng dan Henry bahwa kedua orang tua mereka tidak pernah tercatat keluar dari Hong Kong sama sekali. Jadi menurut polisi, mereka berdua kemungkinan besar masih berada di Hong Kong. Ho-yeng tentu saja terkejut mendapat informasi itu. Pada keesokan harinya, dia kemudian berinisiatif memposting berita kehilangan kedua orang tuanya di akun sosial media Facebook dan berharap bantuan masyarakat bila ada yang memiliki informasi mengenai keberadaan mereka. Setelah itu, Ho-yeng dan Henry juga mendatangi Apple Daily surat kabar lokal untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan di televisi lokal. 依家咧已經12-13日咧，咁都係冇回音，咁就非常之擔心啦。警方嗰邊咧就 check 過入境記錄，就發覺咧去到目前為止，佢兩位都係冇出過境嘅。Sejak awal dimintai keterangan, polisi sebenarnya sudah menaruh curiga pada Henry yang berbicara tanpa menggunakan emosi sama sekali dan suka menghindari tatapan mata saat berbicara. Kecurigaan mereka semakin bertambah ketika polisi memeriksa rekaman CCTV restoran tempat di mana Henry mengaku sempat makan siang bersama kedua orang tuanya dan mendapati bahwa restoran itu tidak pernah menerima kunjungan mereka sama sekali pada tanggal 2 Maret yang lalu. Dari sini, polisi semakin yakin sesuatu yang buruk telah terjadi pada pasangan suami istri Chow dan Henry kemungkinan besar tahu apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Beruntung bagi pihak kepolisian, karena pada tanggal 14 Maret 2013, salah satu anggota komunitas video game di mana Henry juga menjadi salah satu anggota, datang ke kantor polisi membawa bukti percakapan WhatsApp group yang bertuliskan pengakuan Henry bahwa dia telah menghabisi nyawa orang tuanya karena dia adalah seorang psikopat yang tidak bisa merasakan empati pada orang lain. Sekitar pukul 7 pagi tanggal 15 Maret 2013, pihak kepolisian akhirnya menjemput Henry Chow di apartemen tempat tinggalnya. Setelah dikonfrontir mengenai hasil investigasi pihak kepolisian dan diperlihatkan bukti percakapan WhatsApp group tersebut, Henry menceritakan apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Pada tanggal 1 Maret 2013, Henry memberitahu orang tuanya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan dan memutuskan untuk keluar dari apartemen orang tuanya dan tinggal bersama sahabat baiknya Angus. Mereka juga sudah menyewa apartemen 2 kamar yang terletak di Kok Chung Street, daerah Tai Kok Choi. Orang tua Henry tentu saja senang mendengar kabar tersebut dan setuju ketika diajak mengunjungi apartemen yang baru disewa anaknya itu. Sekitar pukul 11 siang dari sebuah rekaman kamera CCTV, Henry terlihat sedang berjalan kaki, diikuti oleh ibu dan ayahnya dari belakang menuju lokasi apartemen. Tidak lama kemudian, mereka bertiga terlihat sudah berada di lobi apartemen
sedang menunggu lift untuk menuju ke lantai atas. Masih menurut keterangan Henry, setibanya mereka di lantai 3, Angus membukakan pintu apartemen dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Sesaat setelah mereka masuk dan pintu apartemen dikunci, Glory Chow dan istrinya tidak menyangka ketika mereka tiba-tiba diserang dengan sajam dari arah belakang. Pada pukul 12 siang, Henry terlihat berjalan seorang diri di lobi apartemen dan naik sebuah taksi untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Setelah tiba di Queen Mary Hospital, Henry meminta pihak rumah sakit mengobati lukanya dan mendapat 11 jahitan di bagian tangan dan kakinya. Beberapa hari kemudian, Henry mengaku baru mengunjungi apartemen. Saat tengah malam, Henry bersama Angus membawa kantong plastik sampah berisi barang bukti kejahatan mereka dan membuangnya secara cicil setiap malam ke laut dekat dermaga komplek apartemen yang tidak jauh dari tempat mereka. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi langsung menangkap Angus yang sedang berada di tempat tinggalnya dan mendatangi tempat kejadian perkara. Saat memasuki apartemen yang berada di lantai 3 Hoi Heng Building itu, para anggota polisi menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Beberapa anggota polisi bahkan sampai tidak bisa makan selama beberapa hari setelah melihat langsung tempat kejadian perkara. Di dalam apartemen itu, tim kepolisian menemukan 2 buah kulkas dan terdapat 2 microwave di atas masing-masing kulkas. Saat membuka pintu kulkas, mereka mendapati beberapa kotak makanan styrofoam yang berisi potongan daging ala Jiangsu atau Chinese barbecue. Di ruang terpisah, polisi menemukan 3 kantong plastik sampah, beberapa botol cairan pembersih, dan sebuah ember yang berisi beberapa peralatan seperti pisau, golok, dan gergaji yang diduga dipakai untuk menghilangkan barang bukti kejahatan. Pada tanggal 17 Maret 2013, anggota marinir juga sempat diturunkan untuk mencari barang bukti kejahatan yang telah mereka buang ke laut. Upaya penyelaman tersebut akhirnya dihentikan karena mereka tidak dapat menemukan apa-apa dan meyakini semua barang bukti kejahatan tersebut sudah terbawa jauh oleh arus laut yang deras. Sidang kasus Henry Chow dan Angus dimulai pada tanggal 4 Agustus 2014. Persidangan akhirnya ditunda karena 2 dari 7 anggota juri mengundurkan diri akibat mengalami stres dan trauma ketika menyaksikan foto-foto bukti kejahatan yang terjadi di dalam apartemen itu. 6 bulan kemudian, pada bulan Februari 2015, sidang kembali dilanjutkan. Angus memberikan keterangan yang bertentangan dengan Henry. Angus mengaku bahwa dia tidak berada di apartemen saat Henry menghabisi nyawa orang tuanya. Angus hanya datang untuk membantu menghilangkan barang bukti kejahatan sesuai dengan perintah temannya itu. Pada saat persidangan terungkap bahwa Henry memendam rasa benci pada orang tuanya sejak lama. Buat Henry, semua kegagalan dalam hidupnya adalah karena didikan orang tuanya yang terlalu keras sejak kecil. Henry bahkan menuduh orang tuanya sebagai penyebab dia selalu mendapatkan bully di sekolah karena teman-temannya selalu mengolok-olok tubuhnya yang mungil. Menurut Henry, pertumbuhan tubuhnya terhambat karena dia selalu disuruh belajar setiap hari sehingga tidak sempat berolahraga. Akan tetapi, motif utama Henry menghabisi nyawa orang tuanya adalah agar dia dapat menguasai aset properti yang dimiliki orang tuanya. Kemudian dia berencana menjual semua aset tersebut dan menjadikan uang tunai agar dia dapat hidup senang dan tidak lagi pusing masalah uang. Sebuah pengakuan mengejutkan juga dikatakan Henry bahwa dia sudah berencana menghabisi nyawa kakaknya agar dapat menguasai semua harta orang tua mereka seorang diri. Beruntung niat tersebut belum dilaksanakan karena dia keburu tertangkap. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 20 Maret 2015, Henry Chow yang saat itu berusia 31 tahun dinyatakan bersalah sebagai otak pelaku yang telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Angus yang saat itu berusia 37 tahun dinyatakan hanya bersalah telah membantu Henry membuang barang bukti kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Karena sudah mendekam dalam penjara selama 2 tahun, Angus langsung dibebaskan setelah keputusan sidang pengadilan itu dijatuhkan kepadanya.
Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next one.